Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Amri Manurung, kelas 1C dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perbedaan surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Jadi perbedaan antara surah Makkiyah dan Madaniyah ini terbagi ke dalam dua bagian. Nah, saya membaginya menjadi bagian A dan bagian B. Nah, untuk bagian A ini adalah perbedaan dalam konteks. Bagian A ini saya bagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, konteks dalam surah Makkiyah ini lebih menggunakan kalimat-kalimat yang tegas dan lugas. Mengapa? Karena objek yang didakwahi ini lebih cenderung menolak dan berpaling. Bisa kita lihat dalam surah Al-Mudaththir, surah Al-Mudaththir bahwasanya di situ Allah menggunakan kalimat-kalimat yang tegas. Nah, berbanding terbalik dengan surah Madaniyah yang menggunakan kalimat-kalimat yang lunak. Bisa kita lihat seperti dalam surah Al-Baqarah atau surah Al-Maidah yang mana lebih cenderung menggunakan kalimat yang lunak seperti ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang yakin. Nah, yang kedua, konteks ayat surah Makkiyah ini lebih cenderung memakai ayat-ayat yang pendek dan argumentatif. Mengapa? Karena objek yang didakwahi itu lebih cenderung mengingkari. Nah, bisa kita lihat dalam surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini ayatnya pendek dan pendek. Mengapa? Karena ini juga sebagai untuk penegasan. Mengapa? Karena ketika orang Quraisy Mekah, ya, ketika umumnya mereka itu lebih sering ke mengingkari. Nah, kalau untuk pengingkarannya sendiri bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 80 sampai 82. Nah, berbeda dengan konteks pada ayat surah Madaniyah, yang mana surah Madaniyah ini lebih menggunakan ayat-ayat yang panjang untuk menjelaskan hukum-hukum Islam. Nah, bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah, di situ juga ada hukum kisos, ada hukum riba dan lain sebagainya. Nah, untuk bagian B ini adalah perbedaan dalam materi pembahasan. Nah, bagian ini saya bagi lagi menjadi dua bagian. Bahwa yang pertama ialah pembahasan pada surah Makkiyah ini lebih cenderung kepada pembahasan mengenai akidah dan tauhid yang benar. Mengapa? Karena objek yang didakwahi ini adalah dominannya orang-orang kafir atau orang-orang yang mengingkari adanya Allah yang Maha Esa. Makanya perlu ditanamkan tentang akidah dan tauhid yang benar ke dalam hati mereka. Terlebih lagi tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yakni mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba yang dalam rangka bertaqarrub ilallah. Jadi kita itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah lahiriah dan batiniyah seperti sholat, puasa, zakat, tawakal, taubat, sedekah dan lain-lain. Nah, sementara untuk ayat-ayat Madaniyah ini lebih condong kepada pembahasan dan penjelasan hukum-hukum Islam. Mengapa tidak condong kepada akidah dan tauhid? Karena umumnya masyarakat Madinah yang lebih dominan untuk surah Madaniyah ini sudah memiliki akidah dan tauhid yang benar. Maka mereka lebih memerlukan tentang pembahasan hukum. Seperti kita lihat dalam Quran surah Maidah ayat ke-6, situ ada menjelaskan tentang hukum secara rinci tentang wudu, anggota-anggota wudu. Nah, yang kedua, surah Madaniyah juga menjelaskan secara rinci tentang jihad beserta hukum-hukumnya dan juga orang munafik dengan segala pembahasannya. Mengapa? Karena ini hanya ada ketika di Madinah dan tidak ada ketika di Mekah. Ketika di Madinah Rasulullah ini sudah memiliki sahabat dan sudah memiliki pasukan perang yang mana siap untuk menyebarkan agama Islam walaupun dengan cara berperang. Nah, ketika turun perintah berperang, maka ada orang-orang yang ada munafik dalam hatinya, mereka merasa keberatan. Maka itulah perlu dijelaskan atau dibahas tentang orang-orang munafik. Nah, demikianlah pembahasan saya tentang perbedaan surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.